Care jare wong Jawa mlaku ning sela-selaning udan. Karena sela-sela air hujan itu lebih luas daripada volume titik-titik air hujan. Dan hidup itu sesungguhnya begitu luasnya, cuman Anda terlalu terkurung oleh derasnya hujan dan Anda yakin bahwa itu hujan deras. Tidak. Kalau Anda memiliki kelembutan, Anda akan menemukan bahwa ruang di tengah-tengah hujan deras itu sesungguhnya lebih luas. Jadi jangan tergantung apa Foke, apa Jokowi, apa siapapun, karena hidup begitu luasnya. Gitu ya. Di dalam syariat, ini nanti kewajiban Jawa dan Nur Somad, itu namanya ummatan wasaton. Atau kalau kata kerjanya, kata sifatnya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di tengah-tengahnya. Jadi world music, western music itu oleh jazz dimainin untuk menjadi keindahan baru yang membuat kedua-duanya bisa terlibat. Datanglah nanti Hafat akan menjelaskan kenapa Islam menyebut dirinya umatan wasaton, karena Yahudi itu begini, kalau Nasrani begitu. Nah, Islam menemukan titik tengah dengan contoh-contoh yang nanti banyak sekali dari Cak Fuad. Itu mudah-mudahan Cak Fuad sudah mendapatkan tikar untuk nanti menjelaskan sebagaimana di Padang Bulan. Jadi kita ulang aja yang di Padang Bulan kemarin. Nomor 2, yuk kita praktekkan sholawat blues. Nyari aja, nyari. Coba sekarang notasi blues tadi, yang 5 tadi. Dauni. Biasanya gampang saya iringin chord. Enggak apa-apa. Canun improvisasi. Enggak. Ini syairnya sholawat beneran. Oke. Nah, jazz agak mengabdi sedikit, jadi 60-40. Dauni, kira-kira gitu. Nani, kita bunyi. Sekarang tinggal ritmenya. Ya. Dauni. Sebenarnya bisa diselesain ya. Dauni, gitu mas ya. Dauni. Wala taduluni fadli karom. Dauni. Gitu ya. Ntar sebelum jadi BO, dauni ndak semua apa artinya. Mending Cak Fuad saya mohon dengan sangat memaknai dauni itu apa maksudnya, supaya kita jasi ketemu dengan subjek. Jadi Anda hidup ini bukan cari surga, karena surga bukan tempat orang yang cari surga. Ngerti? Kalau kamu cari surga, tempatmu bukan di surga, karena pintu surga akan ngomong sama kamu, wahai manusia yang mencari surga, tempatmu bukan di sini. Surga adalah tempat orang-orang yang mencari yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, iki rumusannya ri. Ngerti ini mereka aku omong-omongan karo coba tolong tahunnya tepuk tangan untuk Abu aja untuk pertama kalinya bikin Jari Cinta. Dauni fala ta'dzuluni fa'adli haram. Bismillahirrahmanirrahim. Dauni itu artinya tinggal, biarkan aku.
biarkan aku memuji nabiku. Kan gitu ada da'uni. Wala ta'dzuruni. Wala ta'dzuruni, jangan menyalahkan aku. Ya, terus Fadli haram. Ya, menyalahkan aku itu salah. Haram. Atau jazz banget ah. Biarin saya kesini mau gini, mau telat sedikit, mau lebih dulu sedikit, itu jazz. Jangan haramkan, jangan salahkan, kan begitu kan? Cocok nggak syairnya? Padahal baru sekarang saya tahu artinya. Nah, karena kamu karo aku. Saya ini sudah diaransir Kiai Kanjeng, semuanya daune da 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 cak jing jing cak 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 jing jing cak jing jing cak. Yo. Ya. Divariasi. Siapa berani maju? Variasinya sangarmu daune 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 daune. Boleh gitu loh, tidak masuk neraka, tidak masuk jahannam. Sekali lagi ya, siapa yang berani improvisasi? Ayo mas, mau improvisasi. Kata-katanya dauni aja, fala tak dulu ini fadli haram, tidak akan hafal kamu, udah betul-betul. Dauni doa wis. Yang penting dengerin chordnya aja. Ya, yuk mas, siapa berani, ayo. Ayo satu-satu. Ya, maju. Dauni, kata-katanya dauni aja. Adi Bambang Pamungkasi. Lihat chordnya aja mas. Ya. Dauni 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 Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Kita indah tak gitu? Enggak keluar lah? Enggak. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltama nilta wal anamuniyam dauni 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 sayang itu dauni 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 wala wala meskipun masing-masing tidak tahu artinya, malaikat seneng. Wala taduluni wala taduluni wala taduluni wala taduluni rumangan wala taduluni wa'adali haram dauni dauni
Satu lagi sahabat. Putri. Satu lagi. Sebab ada kata-kata yang kurang. Ada yang kata-kata yang kurang. Ini tadi blues cengkok Arab. Arabnya Arab Jawa. Iya tak gak? Rada Jawa. Gayane ngene barang iki kaya copet ning pasar aku. Tak uni, gak tepak belasan hari, gak apa-apa. Malaikat ngitungnya gini, oh enggak apa-apa, bekas copet tapi kan selawatan, kan gitu kan. Siapa satu lagi? Maaf kalimatnya kurang. Dauni, Fauni. Ad'u habibi, biarkan aku memanggil kekasihku. Biarkan aku Dauni Ad'u habibi Ba'da suarto habibi Thumma Agustus Thumma Megawati Thumma yang setelah itu curhatnya Daatnya Betul gendeng. Jazz ya mas ya? Yes. Improvisasi. Oke, tepuk tangan Mas Pepen. Oke, sekarang kita serius dengan cari sela-selanya hujan. Jazz mencari kemungkinan baru dan tidak bisa ditentukan karena hujan curahnya tidak sama. Setiap kali maka jazz selalu siap mencari celah-celahnya, sela-selanya, kan begitu? Oke, sambil menunggu Pak Nur Somad, saya mau dengan sangat Cak Fuad menjelaskan mengenai umatan wasaton, tapi kita berpikirnya sudah masuk ke wilayah-wilayah dengan cara pandang yang agak sedikit intelektual. Kita sudah puas dengan improv jazzy kita. Sekarang saya mau capat mungkin di tengah sini, saya nyuwun sewu. Tentang umatan wasaton, tentang terserah Cak Fuad lah segala macam. Termasuk tentang kesalahan kita ngomong kapan Masya Allah, kapan Subhanallah, kapan Astagfirullah itu salah-salah tidak karu-karuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini untuk yang kedua kali Allah mengatur saya bisa hadir di Kenduri Cinta. Tadi sore saya di BBM Cak Nun ada 3 hal. Ya, saya senang karena sudah pesan apa yang mau dibicarakan. Yang pertama, nanti umatan wasaton tengah-tengah. Ya, yang pertama ini mungkin kebiasaan kita mengucapkan kalimah-kalimah yang sering kita sebut kalimat thayyibah, tapi kadang kurang pas. Ya, yang kedua nanti umatan wasaton. Nah, yang terakhir nanti soal angka 7. Tapi ini kaitannya terutama nanti dengan sejarah hidup saya sendiri. Angka 7. Baik. Pertama, yang paling sering kita ucapkan apa kalau orang Islam itu biasanya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalau sampai ditanya kemarin datangnya jam berapa dari rumah, datang di Jakarta jam berapa? Terus kita ragu-ragu, jam piro ya wingi ya. Maka kita insya Allah kemarin saya datangnya jam 5. Biasa enggak gitu orang? Ya. Kadang-kadang itu banyak orang mengatakan begitu. Insya Allah kemarin saya jam 5 datangnya. Ya. Nah, ini perlu kita kaji. Sebenarnya bagaimana sih insya Allah itu? Ya. Atau kadang kita diundang untuk datang dalam suatu rapat, terus kita jawab seenaknya, insya Allah besok saya datang. Ternyata nggak datang, ditagih, loh kok kemarin nggak datang? Loh saya kan sudah bilang insya Allah. Nah kan gitu ya. Ya. Jadi insya Allah itu untuk apa? Menutupi kesalahan telah mengingkari janji. Ya. Jadi insya Allah itu secara harfiah artinya apabila Allah menghendaki. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu Allah memperingatkan Rasulullah SAW
dengan agak keras, karena beliau ketika berjanji dengan orang-orang ahli kitab lupa mengucapkan insya Allah. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini, ayatnya adalah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan melakukan ini besok kecuali atas kehendak Allah. Artinya kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Karena waktu itu Rasulullah didatangi oleh orang-orang Yahudi, dites oleh orang Yahudi. Muhammad, kalau kamu benar seorang Rasul, seorang Nabi, coba ceritakan kepada kami kisah mengenai Ashabul Kahfi. Nabi tidak tahu persis bagaimana kisah Ashabul Kahfi itu. Tetapi karena Nabi yakin, biasanya kalau Nabi ditanya oleh umat, apalagi orang Yahudi, dan Nabi tidak tahu, pasti akan segera turun wahyu. Maka Nabi menjawab, besok pagi datang ke sini lagi, saya jelaskan siapa itu Ashabul Kahfi. Ya. Ternyata sampai pagi wahyu tidak turun. Ditunggu sampai sore nggak turun, sampai besok nggak turun. Ya, cukup lama. Maka turunlah ayat tadi, memperingatkan dengan keras beliau, ya, dengan tadi itu, jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa saya akan melakukan ini besok kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Jadi sebenarnya ucapan insya Allah itu adalah mengenai sesuatu yang akan datang, ya, sesuatu yang menyangkut hal yang akan terjadi besok, dan itu biasanya berkaitan dengan janji, ya. Maka yang paling tepat penggunaan insya Allah adalah, karena itu ungkapan, ya, sebenarnya insya Allah itu ungkapan akidah itu, yaitu pertama bahwa yang tahu apa yang akan terjadi nanti atau besok itu hanya Allah. Kita nggak tahu. Maka kalau saya berjanji besok pagi saya ke rumahmu, belum tentu. Ya, siapa tahu sejam lagi kita mati, atau mungkin ada halangan apa yang manusia tidak tahu. Maka karena kita yakin bahwa hanya Allah yang tahu apakah yang terjadi, dan semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah, dan kita manusia yang lemah ini nggak bisa menentukan apa-apa, semuanya itu makanya harus insya Allah, ya, harus insya Allah. Perhitungan ilmiah sekalipun, ya, kadang-kadang itu kalau tidak diucapkan dengan insya Allah itu, ya, terasa ada kesombongan tersendiri di situ. Sehingga pernah kita dengar dulu ada membangun jembatan, ini dijamin kuat sampai 50 tahun. Tahu-tahu 2 tahun sudah ambruk. Padahal tentunya itu sudah dihitung secara ilmiah. Tapi ada hal-hal yang di luar perhitungan. Jadi oleh karena itu insya Allah itu digunakan ketika kita berjanji dengan seseorang, atau ketika kita akan melakukan sesuatu yang akan datang nanti atau besok. Disitulah kita mengucapkan insya Allah, ya. Insya Allah ini kadang-kadang keluar begitu saja dari mulut kita, ya, karena ini sudah menjadi apa, kebiasaan, ya. Terutama anak santri ini biasanya insya Allah itu sangat apa, sudah sangat sehari-hari digunakan, sehingga kadang tidak tepat. Saya kalau tanya mahasiswa saya, kamu sudah paham belum yang saya terangkan? Insya Allah. Itu tidak ada hubungan insya Allah. Kamu paham apa? Tidak. Jawabannya paham, belum paham, atau sedikit paham. Nah, begitu. Bukan insya Allah, ya. Juga insya Allah itu bukan cara untuk menutupi suatu niat yang tidak baik. Tadi itu misalnya, ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita ragu, ya, atau sudah berniat tidak akan datang, tidak akan melakukan,
Tapi karena sungkan maka kita gunakan kata insya Allah. Nah, saya kalau diundang, katakanlah untuk berbicara di suatu acara, saya selalu mengatakan insya Allah. Tapi ada pengundang yang responnya, loh jangan insya Allah Pak, ini beneran ini. Loh iya beneran insya Allah. Ya justru saya sudah bertekad, iya saya akan datang, tapi saya harus mengucapkan insya Allah. Siapa tahu nanti ada halangan yang tidak bisa saya atasi. Nah ini insya Allah. Yang lain subhanallah misalnya ya. Subhanallah ini juga paling sering sekarang ini. Saya lihat ini ke tren ini, subhanallah. Kalau saya lihat di TV itu, kalau ada selebritis baru pulang umroh ini sedikit-sedikit subhanallah ya. Nah, subhanallah itu bagaimana sebenarnya pemakaiannya ya, kapan kita ucapkan subhanallah ya? Kita kembali saja kepada Al-Quran. Quran menggunakan kata subhanallah itu dalam konteks yang bagaimana? Misalnya dalam satu ayat dikatakan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perkataan-perkataan orang-orang yang mensekutukan Allah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari deskripsi-deskripsi, penjelasan-penjelasan, persifatan-persifatan mengenai Allah yang tidak tepat yang dilakukan oleh sebagian orang. Subhanahu an yakuna lahu walad. Nah itu di ayat yang lain. Maha suci Allah kalau Allah itu sampai dikatakan punya anak. Nah, jadi subhanallah itu berarti diucapkan ketika seorang manusia mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau berpikir tentang sesuatu yang tidak benar mengenai Allah. Itulah kita ucapkan subhanallah. Kalau ada orang korupsi, yang dikorupsi itu berasnya orang-orang miskin ya, korupsi itu sendiri sudah jahat, yang dikorupsi punya orang miskin. Kita ucapkan apa di situ? Subhanallah atau Masya Allah? Ya? Subhanallah atau Masya Allah? Masya Allah ya. Subhanallah ya. Jadi kalau tadi itu subhanallahi amma yusyrikun. Jadi kalau ada orang, manusia melakukan suatu perbuatan yang menjengkelkan, yang begitu kejam, yang begitu menjijikkan, disitulah kita mengucapkan subhanallah. Kebalikannya, kalau misalnya pulang dari umroh, aduh saya perjalanannya Masya Allah subhanallah, perjalanan saya subhanallah mudah sekali ya, pokoknya yang baik-baik lah. Nah kalau yang baik-baik itu justru yang diucapkan adalah Masya Allah. Nah ini sering terbalik. Sering terbalik ya. Jadi subhanallah itu kita ucapkan apabila kita melihat perbuatan manusia yang tidak baik. Sementara kalau perbuatan manusia itu mengagumkan kita, membuat kita harus memberikan kepada dia penghargaan, justru kita ucapkan Masya Allah ya. Ada orang kok hebatnya seperti ini, itu bukan subhanallah tapi Masya Allah. Saya pernah ada tamu dari Arab. Ini seorang penulis terkenal, bukunya banyak dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup banyak. Ketika datang ke kampus, banyak orang-orang yang memuji beliau ini dengan mengucapkan subhanallah ya. Subhanallah, Ustadz ini hebat ya. Karangan-karangannya itu sangat menarik, diterjemahkan di Indonesia, bestseller ya. Subhanallah, dia bilang. Maka orang ini kemudian dengan wajah yang agak serius mengatakan, ya akhi,
tolong tunjukkan kepada saya salah saya itu apa. Apa yang membuat Anda itu tidak suka kepada saya? Apa yang membuat Allah itu murka kepada saya? Kok Anda mengucapkan Subhanallah? Nah, ini bingung semua nih. Karena memang yang tepat di situ diucapkan Masya Allah. Apa artinya? Itu sekali lagi kita kembali kepada Allah. Anda bisa berbuat seperti ini, ya, bukan karena Anda hebat, tapi semuanya itu karena Masya Allah. Semua itu berlaku atas kehendak Allah, ya. Semua berlaku atas kehendak Allah. Jokowi tahu-tahu suaranya naik, kita salami, Subhanallah Pak Jokowi. Bukan Subhanallah, di situ apa? Masya Allah. Sampai nggak bisa menang kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Itu maksudnya begitu, ya. Jadi itu Subhanallah dengan Masya Allah. Memang Subhanallah itu juga bisa diucapkan ketika kita melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Selamat datang Pak Nur. Ya. Saya senang Pak Nur sudah datang. Jadi kalau saya salah ada yang betulkan. Ya. Ya, saya ini karena memang ya saya ini dosen, tapi ya sampai pensiun sekarang belum doktor, belum profesor. Ya toh. Jadi, tapi itu ringan bagi saya. Kalau salah yang bukan doktor kok. Ya. Kalau nggak bener yang ucapkan lah bukan profesor kok. Nah, jadi itu bagi saya suatu keuntungan. Ya. Nah, ini ada Pak Nur Somad. Jadi itu Masya Allah dan Subhanallah, mudah-mudahan sudah sedikit lebih jelas. Jadi untuk kalau keagungan Allah bisa, contohnya dalam Al-Quran ada. Ya, misalnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya di malam hari. Kekaguman atas kebesaran Allah. Ya, ketika itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika dia sedang duduk, berdiri, berbaring, kemudian berpikir tentang penciptaan alam semesta, sampailah dia kepada suatu ungkapan, ya Tuhan, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Kemudian ditutup dengan Subhanaka, Maha suci Engkau. Maha suci dari apa? Maha suci dari apa yang selama ini dalam pikiran kita sering mungkin merasa Allah ini bikin ini untuk apa, bikin itu untuk apa, seolah-olah ada ciptaan Allah yang sia-sia. Tapi setelah dia meneliti alam semesta, meneliti ciptaan Allah, dia sampai pada kesimpulan bahwa ternyata tidak ada, ya, ciptaan Allah yang tidak berguna. Maka Subhanallah di situ adalah, ya Allah Maha suci Engkau dari pikiran-pikiran kami yang tidak benar selama ini terhadap Engkau. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya kira mungkin cukup 3 itu saja. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah saya kira sudah benar. Tapi Rasul mengingatkan alhamdulillah itu juga kita ucapkan ketika kita sedang menerima nikmat, tapi bahkan juga ketika sedang menerima musibah. Ya, karena di balik musibah itu ada hikmah. Tapi Rasul mengingatkan, ada kita tidak boleh mengucapkan alhamdulillah dengan keras. Ya, kalau itu menyakitkan hati orang. Misalnya satu mobil kita naik bersama-sama, mobil tabrakan, 5 orang geletak semua, kita tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, itu tidak boleh itu. Meskipun memang kita apa? Alhamdulillah. Tapi jangan diucapkan. Jadi harus lihat-lihat. Jangan sampai menyakitkan hati orang. Ya. Waktu kecelakaan di Solo ya. Di Jogja ya. Jadi yang benar itu ada hadisnya. Jangan kamu ucapkan
alhamdulillah dalam situasi-situasi di mana itu akan menyakiti hati orang lain yang sedang kena musibah. Ya, saya kira itu beberapa hal. Oh ya. Untuk yang kalimat thayyibah ini teman sekalian, saya yakin Anda sudah banyak yang tahu, tapi bagi yang belum tahu nanti pulang buka YouTube. Saya itu belum pernah merasakan getaran dari teriakan Masya Allah itu melebihi yang di YouTube itu. Masya Allah, Van der Sar, Masya Allah, David Villa, Masya Allah, Paul, Masya Allah. Jadi saya pertama dengar itu, wah, ki apa ya. Ternyata anak saya sedang lihat kiper Manchester City waktu melawan Manchester United itu kan jengkel sudah bisa mengurung MU tapi nggak bisa masukin. Akhirnya kiper Manchester City maju sampai sekitar 10 meter di depan gawang MU. Tiba-tiba bola bisa ditahan berbalik, jadi serangan balik, bolanya long pass, dia lari dari depan ini, balapan sama bola dari atas. Nah, begitu bola mau masuk di kanan atas, itu dia bisa loncat, dia tepes begitu. Jadi penyiarnya, Masya Allah, Van der Sar, Allahu Akbar, Masya Allah. Tak pikir ada perang salib seri dua kan, bal-balan. Jadi tapi saya tergetar benar, dan itu benar, Masya Allah itu benar. Jadi si kiper ini tidak akan mampu melakukan itu kalau tidak karena Allah memang menghendaki. Kan begitu? Kan Anda tahu Inggris selalu sial kalau adu penalti. Anda tahu Portugal juga si Ronaldo nggak sempat nendang bola. Jadi itu Allah itu punya kehendak yang sangat detail di dalam segala hal gitu. Jadi sekarang gini, kalau ada cewek cakep di Senayan City, itu ngomongnya apa? Wahyu arai. Apa? Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Alhamdulillah. Yang mana? Tergantung kasusnya. Kalau wanita itu tidak melakukan kesalahan apapun secara sosial, misalnya dia tidak menunjukkan auratnya tapi kelihatan wajahnya sangat cantik, ya, kita berikan Masya Allah, Masya Allah. Terus teman kita dengar, ini Masya Allah ya. Gitu. Tapi kalau cantik terus kenene ketok, baru switch Subhanallah. Tapi ya kalau melorok ini Subhanallah, kan gitu. Nah ini saya kira sangat bagus dari Cak Fuad supaya kita lebih tertib. Tapi yang sudah terlanjur tidak ada masalah, karena ketika malaikat melakukan verifikasi tidak ada masalah, wong semua tidak paham artinya kok. Yang penting semua ingat Allah, sudah alhamdulillah. Enggak paham arah ini. Insya Allah yopo, alhamdulillah yopo, gak ro bedane gitu. Berarti orang Indonesia tuh enaknya itu karena pinter baca Quran tapi tidak paham artinya, kan enaknya di situ. Jadi saya sarankan tidak usah memahami artinya ya, untuk mengurangi kan masuk neraka, kan gitu kan. Kan gitu. Saya kira ada bagusnya itu Anda tidak paham-paham itu. Oke, Cak Fuad, mohon maaf ini saya selani ini supaya kita benar-benar lebih waspada dan lebih clean, lebih celing gitu ya. Tafadhol yang umatan wasatan lewat. Iya. Jadi memang yang pertama ini kan soal yang sepele ya. Sepele ya, masalah yang ringan-ringan aja ini tadi. Ya memang sesuatu itu diucapkan itu akan menjadi masalah kan kalau memang berangkat dari pemahaman, ya toh? Nah, itu yang jadi yang paham ini memang malah berat tuntutannya, ya. Tetangga saya di Jombang itu, ya, tetangga rumah kami di Jombang itu seorang ibu yang sangat rajin membaca Al-Quran, ya, sangat rajin baca Al-Quran, hampir hafal. Tapi dia tidak paham artinya. Satu saat dia punya anaknya perempuan
Enggak, yang perempuan pertama ya. Itu dia cari nama dari Al-Quran ya. Rupanya kata yang terngiang dan indah menurut kiranya itu adalah kata Hayyatun Tas'a. Nah, kan bagus toh? Hayyatun Tas'a. Maka diberilah nama Hayyatun Tas'a. Datang ke orang tua kami, ke ayah kami, niki Cak Mat anak kula pun lahir badhe kula paringi nami Hayyatun Tas'a saking Al-Quran. Ditanya oleh saya, kowe ngerti artine mboten? Hayyatun Tas'a ku ula, ular yang sedang mencari mangsa, itu Hayyatun Tas'a. Wah, kaget dia. Ulang, wes kalau gitu saya ganti aja ya. Maka diganti supaya tidak salah, diganti niru nama saya Fuad dah, tapi pakai dal Fuad itu. Nah, tapi kan orang Jawa mengenalkan Fuad, maka kemudian anaknya diberi nama Fuatin karena perempuan. Jadi Fuad laki-laki, maka anaknya diberi nama Fuatin. Datang ke ayah saya pun niki mesti bener ya niki. Cak, anak ayah saya kami itu dipanggil Cak kalau di desa itu Cak Mat. Nek niki pun mesti leres e. Sopo? Pokoknya niru anak sampean ya mesti bener. Lah ya sopo? Fuatin. Ya mau dibetulkan lagi wis gak tega ya wis bapak wis ora ngerti artine ya gitu ya. Jadi memang itulah fenomena kita saya kira. Baik. Sekarang sedikit mengenai umatan wasaton. Ya. Ya, karena tadi setelah maghrib saya sempat coret-coret. Ya, namanya guru ini biasanya diharuskan membuat persiapan ya. Kalau Mas Beben ini dosen, wah luar biasa ini. Ya, pengetahuannya sudah ngelontok semua di situ ya. Oke, jadi umatan wasaton itu ada disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Ya. Demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Muhammad sebagai ummatan wasatan. Terjemahnya umat penengah. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu umat Islam ini menjadi saksi bagi manusia, saksi kebenaran-kebenaran di antara manusia. Dan Rasul wa yakunar rasulu alaikum syahidan, dan Rasul Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi tingkah lakumu, perbuatanmu selama kamu berada di dunia ini ya. Jadi ini umatan wasaton secara harfiah itu artinya tengah. Wasaton itu juga bisa berarti sedang. Wasat itu bisa menjadi kebalikan dari al-huluwu. Al-huluwu itu berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan ya. Maka wasat, sikap tengah, itu berarti sikap yang tidak berlebih-lebihan ya. Memang para ulama itu banyak menjelaskan ajaran Islam itu ajaran penengah, biasanya dihubungkan dengan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Kita ambil mungkin satu contoh saja. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal menghukum orang yang bersalah. Kalau Yahudi itu sangat ketat, terutama dalam menerapkan hukum qisas ya. Jadi orang yang salah itu harus dihukum, kan begitu. Dihukum seberat-beratnya, bahkan berlebihan mereka. Orang yang salah dihukum seberat-beratnya. Orang yang membunuh harus dibunuh ya. Berlebihannya dalam pelaksanaannya, kalau orang Palestina bunuh orang Yahudi 1, maka mereka balas bunuh orang Yahudi 10, misalnya gitu ya. Sementara Nasrani, ini konon penjelasan para ulama, itu kan ada satu ajaran tidak boleh
balas. Ya, keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Ya. Maka kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ya. Jadi tidak boleh membalas. Nah, Islam itu wasat, di tengah-tengah. Ya. Kita ambil satu ayat misalnya wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya. Balasan bagi satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, seimbang, semisal. Tapi itu masih koma. Lanjutannya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa mau memaafkan dan berbuat baik, ya, berdamai, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ayat yang lain An-Nahl misalnya Allah mengatakan wa in aqabtum, kalau kamu ingin membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka balaslah yang setimpal. Wala in sabartum, tapi kalau kamu mau sabar, lahuwa khairun lisabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi di mana letak tengahnya? Pertama, Islam memberikan suatu peluang, satu hak untuk membalas. Itu namanya adil. Ya. Jadi adil. Kalau salah dihukum. Ya. Itu tugas hakim. Ya. Tugas hakim. Tapi kemudian setelah itu Islam memberikan akhlak di atas keadilan, yang namanya memberi maaf. Memberi maaf. Yang memberi maaf ini adalah keluarga korban. Ya, jadi di sini pertama tadi, kalau membalas harus balasan yang setimpal, tidak boleh berlebihan. Tapi kalau keluarga korban mau memaafkan, itu lebih baik. Nah, disinilah letak tengah-tengahnya. Sebab kalau tidak boleh balas sama sekali, itu mungkin dendam tidak habis-habis. Wong sudah dihukum saja itu kalau di pengadilan, membunuh kok dia cuma dihukum 20 tahun. Keluarga korban kan pada protes sampai berkelahi di pengadilan. Tetapi begitu hakim memutuskan dia pembunuh, dihukum mati, maka reda yang namanya dendam di hati keluarga. Dalam keadaan dia sudah lega karena keadilan ditegakkan, Allah mengajarkan akhlak. Kalau kamu mau memaafkan, itu lebih baik.